Oke, halo sobat KJ semuanya, selamat datang kembali di Silver KJ Otakun Boxing. Jadi buat Otakun Boxing kali ini KJ bakalan bikin unboxing tapi di luar. KJ nggak lagi main di kosan KJ atau di kontrakan KJ ya. Hari ini KJ bakalan buka satu barang yang dikirimin KJ, yaitu ini. Ini adalah si Ares. Ares kalau dalam bahasa Inggris kan harusnya Boreas Grevat. Ini dari Mushoku Tensei. Dan kalau kalian lihat ini mah kayaknya dapat dari hadiah capit deh. Tuh lihat di sini ada ininya nih. Ini capit nih. Pantesan aja teman kalian yang di Jepang itu bilang ini dikasih aja buat kalian gratis. Ya, ternyata ini hadiah capitan atau enggak hadiah dari game-game pachinko. Enggak ya, beda ya. Pachinko enggak ada yang hadiahnya figur. Maksudnya ini tuh game arcade nih dapatnya. So, kita bakalan lihat dulu ini isinya seperti apa, tapi sebelum ke sana KJ pengen ngejelasin dulu ya. Si Ares ini karena KJ belum pernah ngebahasin tentang animenya, yang pasti kalau animenya itu baru habis season 2. Saya juga bingung sih, season 2-nya dia ini termasuk season 2 atau enggak gitu ya. Soalnya season 2 itu dilanjutin langsung dari episode 13 sampai ke episode 23 yang nanggung. Artinya nanti lagi kita bakalan nemuin kalau anime ini tuh di season ketiga, lanjutan dari yang kemarin. Dan terakhir kita lihat bahwa si Ares ini habis melakukan yang namanya hubungan suami istri dengan si langsung dia jatuh dong. Langsung dia jatuh dong. Ya tenang. Pelan-pelan. Maksudnya si Ares ini habis melakukan sesuatu dengan si Rudeus, dan si Rudeus itu malah ditinggal. Cewek mana yang kayak gitu ya, udah tahu ini nih tipikal tsundere parah nih ya. By the way, dia ini tuh dari By the way, dia ini kalau di zaman kita bisa dibilang sebagai putri bangsawan. Karena Boreas itu adalah bangsawan yang cukup ternama di eranya Mushoku Tensei ini. Dan pewaris Boreas itu jatuh langsung kepada si Ares ini. Kemudian kenapa namanya Ares Boreas Grevat? Grevatnya itu berasalkan dari nama Rudeus. Karena di beberapa next time skip ya ke depannya, menurut yang sudah-sudah, si Ares ini adalah istri dari Rudeus. Jadi kalau misalnya kalian bilang bagian tersebut adalah spoiler, itu bukan. Soalnya mana ada cewek yang kelasnya bangsawan mau tidur dengan cuma-cuma oleh si Rudeus ya kan. Ya sudah, kita bakalan coba buka. Kayaknya nggak bakalan bahas lebih rinci tentang animenya, soalnya ini bukan bedah anim ataupun bukan rekomendasi anim, tapi kalian pengen lihat apa sih yang di dalam Sega Press ini. Soalnya kalian belum pernah buka Sega Press selain Hatsune Miku ya. Alright, kita bakal buka. Ini original by the way. Kalau di Jepang harusnya harganya ini sekitaran 1.200 yen ya. Tapi karena ini capitan, jadi di sana lebih jorok ya ternyata ya, pakai beginian. Selotipnya banyak banget. Nah, oh my god. Nah ini, ada senangnya Sega Press itu seperti pop up parade, dimana dia pakai satu styrofoam lagi berbentuk plastik. Nyangkut pak. Kok nyangkut sih? Bentar, kok nyangkut sih? Ada apanya nih dia nggak mau keluar, malu-malu. Mau dilihat dulu gitu. Aku harus buka dari atas juga kah? Dehem. Haruskah? Ya dari atas dong dia. Iya dong, nyangkut di sini ya. Iya. Iya. Dibikin begini, sama centelannya nempel ke dalam. Ya. Ya. Oke, pantesan dikasih gratisan. Ini beda. Mantap. Merusak figur bagian ininya. Nggak apa-apa lah. Anggap review aja kalau kalian mau jual lagi. Tidak. Oke, di dalamnya tidak ada plastik apa-apa, cuman langsung base. Ini base-nya doang.
Nah inilah figur yang kasih suka, soalnya si base-nya itu tidak polos, alias ada isinya. Alright, ini sudah oke. Mari kita coba buka. Dan kalau di Indonesia ini kena sama bea cukai dan kawan-kawan, jatuhnya jadi 350.000 sampai maksimal 425.000 ya. Kalau di Indonesia itu udah sama pajak. Terus kalau dicek sekarang ini KZ rekaman sekitar bulan Februari tahun 2022. Ini mungkin harganya masih di angka 350 ribuan. Nggak tahu kalau kalian nontonnya nanti tahun 2023 dan Mushoku Tensei ini jadi tambah rame, ini bisa lebih mahal. Jatuhnya bisa sampai sekitar 700 sampai 800 ribu untuk Sega Press ini. Dan contohnya adalah si Hatsune Miku yang versi racing, Miku Racing tahun 2012 itu untuk Sega Press-nya aja nyampe di 800.000. Alias sudah nggak produksi lagi kan. Pertanyaannya sekarang bagaimana KJ harus mengeluarkan ini ya? Solasi. Oh ini ada solasi. Bener. Oh, hakiki ya. Hakiki men. Udah kayak si Mamang Franz Sanjoyo. Hakiki. Akhirnya kita tahu arti, karena membuka mainan itu adalah sesuatu yang hakiki men. Kalau buat KJ mah no, KJ nggak mainan Hot Toys. Belum sih. Oke. Kayaknya KJ butuh itu deh, sarung tangan yang buat ini, biar nggak lecet-lecet. Kayaknya udah pernah dibuka deh ya, sama kayaknya udah pernah dibuka deh. Soalnya ini bekas-bekas dia apa namanya, pegangan orang nih, kelihatan tuh. Udah pernah dibuka nih. Wah berarti di sana lebih jorok lagi ya. Kita buka dan kita akan pajak. Dah. Kayaknya ini bakalan KJ skip untuk diambil footage-nya dulu. Oke, jadi ini adalah premium figur Eris Boreas Greyrat. Ini dari seriesnya Mushoku Tensei ya, dan ini adalah istri dari si siapa nih namanya? Si Rudeus ya kan. Jadi KJ ini dapat dari Jepang langsung, dan ini adalah price figure. Jadi price figure itu kalau menurut pemahaman KJ ya, ini adalah figur yang didapatkan dari mesin capit. Nah kalau kalian nggak tahu ya, mesin capit itu bentuknya kayak apa ya, yang biasa kalau di Indonesia tuh buat ngambil boneka ya kan. Nah ini kebetulan dikasih ke KJ, dan untuk harganya KJ kasih tahu aja kalau di Indonesia series premium figur ini yang dari Mushoku Tensei itu berharga di kisaran 300 sampai 350.000. Oke. Dan ini kasih lampirkan beserta harga yennya ya. Terus juga untuk materialnya, material pembuatannya ini pakai ABS dan PVC. Scale dimensionnya untuk tinggi ini 19 cm, dan untuk detailnya kalau premium figur Eris Boreas ini agak jauh sih dari scale figur ya, tapi setidaknya buat sobat KJ yang budgetnya minim, kalian bisa koleksi di price figure punya Sega yang KJ lagi unboxing ini. Dan ini lumayan lah, cuman sayangnya di sini Eris ini cuman sendirian, dan Sega belum punya kabar baru akankah mereka mengeluarkan Sylvie dan Roxy. Kalau misalnya keluar, kayaknya KJ juga bakalan cari dan lengkapi ketiga istri dari Rudeus ini. Oke. Sip. Ini adalah si Eris Boreas Greyrat. Jadi kalian sudah lihat tadi ya kan, dari footage kita, ini adalah salah satu istri dari Rudeus. Nah, kalau misalnya udah lihat ke sana, sebenarnya konsep dari si Mushoku Tensei ini adalah RGB, red, green sama blue. Ya kan, si blue-nya ini si Roxy, green-nya itu si Sylvie, dan yang merahnya ini si Eris. Cuman yang KJ bingung adalah kenapa ya ini wanita adalah yang pertama dicobain sama Rudeus, tapi dia jadi istri yang ketiga menurut sumber yang sudah didapatkan.
Apalagi Mushoku Tensei ini udah punya light novelnya sampai beres, dan malah sudah ada informasi bahwa seorang Eris ini tidak akan berusia panjang. Di atas 50 sih panjang sih ya. Maksudnya udah ada umurnya gitu. Terakhirnya sampai umur berapa. Dan Rudeus ini sudah memastikan punya beberapa anak dari seorang Eris. Oke, intinya buat unboxing kali ini mungkin segitu dulu. Kita bakalan closing, dan dari segi harga kasih bakalan perjelas lagi di sini. Eris ini di harga kalau Indonesia itu harganya mulai dari 350.000 sampai dengan 375.000. Harga saat video ini di tag sekitar bulan Februari 2022. Jadi kalau misalnya kalian nonton di hari lain atau di tahun depan ya 2023, Kace nggak tahu karakter ini masih ada atau tidak. Biasanya kalau misalnya dia punya populer tinggi, dia bakalan harganya lebih dari 600.000 untuk Sega Price. Contohnya adalah Hatsune Miku ya. Hatsune Miku itu adalah karakter sepanjang masa. Nah, terus kalau dari harga di Jepangnya, ini harganya 1.200 dan tingkat popularitasnya dia nggak terlalu tinggi. Jadi kalau dirupiahin 1.200 yen itu hanya sekitar 150.000 rupiah. Oke, artinya karakter ini di Jepang sana tidak memiliki popularitas tinggi seperti di Indonesia. Alright. Nah, buat yang Kace dapat sekarang ini adalah hadiah dari mesin arcade. Artinya ini untungnya apa ya? Ini loh. Untungnya si ini nggak nembus ke kepalanya loh. Tadi itu udah sampai kepala Eden ini nih. Ini Sega Press ini nih. Atau memang dia Sega Press itu ada kayak gini ya semua gitu ya. Rasanya enggak deh buat cantolan. Rasa aja ya. Soalnya yang Miku waktu kemarin enggak kayak gitu. Oke. Nah, untuk detailnya yang lebih jelas lagi sekarang aja bakalan jelasin. Kurangnya adalah di bagian tangan. Enggak tahu tadi di footage enggak terlalu kelihatan kayaknya. Nah, ini di bagian tangan sini nih, detail tangannya si Eris ini nggak kelihatan. Harusnya dia pakai kutek yang warna merah. Oke, aman Mang? Ya, kelihatan. Oke, ini dia nggak kelihatan. Terus juga detail di hidungnya ini loh, jadi kayak orang gimana ya? Tuh, warnaan di wajahnya kurang dia. Jadi kurang detail. Kayak nggak ada hidungnya gitu kayak ya? nggak ada hidungnya jadinya. Nah, itu dia benar. Cuman kalau untuk di bagian bawahnya, di bagian belakangnya ini agak sedikit parno sih. Maksud saya porno, Pak. Nah, liatin. Ini di bagian kaos kakinya dia detail. Kaos kakinya itu mengkerut tuh. Ya. Mengkerutnya jelas. Cuman buat detail yang sedetail wajah ini sayang nih. Kenapa nggak dilarin ke sini aja ya untuk yang fatal-fatal kayak gini nih. Kukunya, terus bentuk wajahnya gitu loh. Dan di sini yang Kaca dapatkan juga ini ada sedikit mungkin cacat produksi sih. Dari sini nih kelihatan banget nih di rambut di bagian belakangnya. Tuh. Di bagian belakang sini nih warna cat yang nggak rata. Sedangkan kalau dari gambar ini juga udah kelihatan ini dia warnanya rata sekali. Jadi ini cacat produksi sedikit lah ya. Oke, untuk grade sih kasih ini dari 10, ini 8 dari 10 untuk seorang Eris yang versi masih anak-anaknya ya. Usia remaja lah, 14 tahunan. Sip. Jadi mungkin Otakun Boxing kali ini mungkin segini dulu aja. Thank you buat sobat KJ yang udah sering nemenin KJ di bahasan Silver KJ Otakun Boxing. Dan buat sobat KJ yang punya saran-saran atau senang dengan pembahasan seperti ini, kalian bisa tinggalkan komentar kalian, kemudian bisa bantu like serta share, dan kemudian bantu subscribe channel ini supaya KJ bisa selalu update tentang unboxing atau pembahasan tentang Jepang-Jepangan lainnya. Oke, gitu aja dulu. Mohon maaf kalau ada kata-kata KJ yang kurang berkenan. Akhir kata KJ mengucapkan sampurasun minasan, dan kita akan create an otaku to be better. Bye bye semuanya. Thank you.